Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Zul Indra selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sistem informasi berbasis web. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu website webcast untuk mengelola tata keuangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Olivia Viskilia sebagai moderator dan rekan saya. Rosi Saputri sebagai pemateri. Saya Salma Faradila sebagai pemateri. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Yang pertama, definisi dari aplikasi atau website yang telah kami buat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada definisi websitenya. Di sini sistem informasi adalah suatu kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam sebuah organisasi. Nah, web ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang kami rancang untuk membantu pengguna mencatat, memantau, dan mengelola pemasukan serta pengeluaran secara efisien. Web ini menyediakan fitur-fitur seperti pencatatan transaksi harian, kategori pengeluaran, grafik keuangan, serta laporan sehingga pengguna dapat lebih mudah mengatur keuangan pribadi maupun bisnis mereka secara terstruktur. Selanjutnya, latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengelolaan keuangan yang efektif merupakan kunci keberhasilan baik bagi individu maupun bisnis. Namun, berdasarkan survei dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2023, 60% masyarakat Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan mereka karena keterbatasan alat yang mudah digunakan dan kurangnya edukasi finansial. Di sisi lain, bisnis kecil dan menengah atau UMKM seringkali gagal berkembang akibat kesalahan dalam mengelola arus kas. Website ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Website ini memudahkan pengguna dalam memantau keuangan. Selain itu, website ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam segmen pasar, mulai dari individu hingga UMKM, dengan fitur scalable. Selain itu, aplikasi ini menjawab tren digitalisasi keuangan pasca pandemi, di mana 78% masyarakat lebih memilih layanan finansial berbasis digital. Selanjutnya, segmen pasar akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu mengenai pada website ini, segmen pasar kami rancang untuk yang pertama itu individu. Pada sasaran individu ini, sasarannya itu pelajar atau mahasiswa di mana akan membantu mengatur uang saku dan pengeluaran bulanan mahasiswa. Selanjutnya itu profesional, di mana dapat digunakan untuk memantau gaji dan pengeluaran rutin. Dan yang terakhir itu untuk ibu rumah tangga, dapat digunakan untuk mengelola anggaran belanja dan tabungan keluarga. Lalu sasaran pasar yang kedua yakni bisnis kecil dan menengah UMKM. Selanjutnya, kelebihan website akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 3 dari kelebihan website yang telah kami buat. Yang pertama itu ada antarmuka user friendly, yang mana desain ini minimalis dengan navigasi berbasis drop down. Dia juga tersedia mode gelap untuk visualnya. Yang kedua yaitu ada multi platform dan integrasi, yang mana web ini dapat diakses via website, iOS, Android, dan desktop app. Yang ketiga yaitu ada keamanan tingkat tinggi seperti enkripsi end-to-end dan autentikasi dua faktor, yang mana akan biar seseorang tidak mudah menyerang website tersebut. Baik, selanjutnya kami akan mendemonstrasikan tampilan website yang telah kami buat. Halaman pertama akan diarahkan pada halaman login dan diminta untuk mengisi username dan password. Apabila pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan registrasi dengan mengklik tombol daftar di sini. Setelah mengklik daftar di sini, maka pengguna akan diminta mengisi form registrasi berisi username yang ingin digunakan untuk login, misalnya Axel, dan password yang akan digunakan untuk login juga.
Setelah mengisi, kita dapat menekan tombol daftar, lalu akan muncul notifikasi registrasi berhasil dan silakan login. Kita akan mengklik login di sini dan akan diarahkan pada halaman login. Data yang tadi disimpan pada proses registrasi akan kita gunakan untuk login dengan mengisi nama username yang sama dan password yang sama. Setelah mengisi, kita akan mengklik button login dan akan diarahkan pada halaman webcast, halaman pertama dari website kami. Di sini ada hamburger yang berisikan menu-menu, yaitu dashboard, financial report, financial record, expense calendar, dan checkout. Kemudian ada logo dari website yang telah kami buat dan nama dari website yang telah kami buat. Kemudian ada search yang dapat digunakan apabila kita ingin mencari halaman. Misalnya expense calendar. Apabila kita mengklik enter, maka akan diarahkan pada halaman yang ingin kita tuju itu. Lalu ada icon gelap terang, icon matahari untuk terang, dan icon gelap untuk malam akan diarahkan ke semua tampilan website ini. Lalu ada foto profil dari website yang kami buat. Kemudian ada kata-kata selamat datang di website ini dan ada kata-kata motivasi dari tim webcast, dari tim finansial keuangan, dari tim motivator finansial, dan ada tip review keuangan mingguan untuk mengetahui pola keuangan yang berganti sekali beberapa detik. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu halaman financial records. Pada halaman ini, pengguna dapat menyimpan catatan keuangan berupa catatan pemasukan dan juga catatan pengeluaran. Di sini kami akan mencoba menambah catatan pemasukan. Keterangan itu bisa berupa keterangan apa pemasukan yang ingin pengguna input. Di sini input jualan album. Lalu jumlahnya itu 150.000. Lalu tanggalnya itu pilih tanggal sekarang. Lalu simpan pemasukan. Nah, setelah kita input, maka hasil dari inputan kita nanti akan muncul di riwayat catatan sebagai pemasukan. Selanjutnya, kami akan mencoba menambah catatan pengeluaran. Di sini kita dapat memilih beberapa kategori. Lalu kita menginput berapa jumlah pengeluaran untuk kategori tersebut. Lalu simpan pengeluaran. Dan hasil dari inputan kita nanti akan muncul sebagai file merah di mana menunjukkan itu merupakan pengeluaran. Selanjutnya itu halaman financial report. Halaman ini berisi riwayat dari database yang sudah dimasukkan, input yang sudah dimasukkan berupa catatan keuangan. Ini versi tampilan yang lebih simpel yang dapat dilihat oleh pengguna. Di sini terdapat diagram batang dan diagram pie. Dan di sini juga bisa kita terapkan filter, bisa filter harian, mingguan, dan bulanan, dan juga bisa berdasarkan tanggal. Lalu di bagian bawah diagram itu terdapat catatan berupa total pemasukan, total pengeluaran, dan juga saldo dari pengguna sekarang. Dan bagian kanan layar itu bagian kanan halaman itu terdapat flow button yang berisi riwayat dari catatan. Di sini berisi
berisi riwayat dengan keterangan yang lengkap seperti judul, jumlah, tanggal, dan jenis. Selanjutnya itu halaman expense calendar. Selanjutnya itu di sini ada tampilan expense calendar yang mana dia terkait dengan financial record tadi. Hasil pengeluaran dan pemasukannya bakal tersimpan di expense calendar sesuai tanggal kapan pemasukan dan pengeluaran itu kita taruh. Seperti kita tadi mengisi pada tanggal 14 pada tanggal hari ini, itu akan muncul pemasukan dan pengeluarannya. Seperti yang berwarna pink ini adalah pendapatannya dan warna biru ini adalah pengeluarannya. Yang mana tadi ada pendapatan dengan gaji 3 juta, ada pendapatan dengan penjualan album dengan harga 150.000 dan pengeluaran membeli yang lainnya. Dan di sini juga ada net yang mana dan ini adalah menunjukkan keuntungan dari penjualan ataupun pemasukan ataupun pengeluaran yang telah kita lakukan. Dan di sini kita juga bisa klik view full report yang akan kembali ke financial report untuk melihat pemasukan dan pengeluarannya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya di dalam menu ada tombol sign out yang apabila pengguna ingin keluar dari web kami bisa mengklik tombol sign out dan akan diarahkan pada halaman login. Sekian dari hasil presentasi proyek dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan perilaku kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.